Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Muslimah, salihah, anggota majelis taklim azizah yang insyaallah dicintai oleh Allah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini dengan diguyurnya hujan tidak menjadi halangan buat kita untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang akan diganti dengan pahala yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada teladan kita, uswah hasanah kita, Rasul tercinta kita yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti, ya, yang harapannya sekali lagi kita nanti masuk dalam barisan beliau yang kemudian diletakkan tempatnya di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Dingin? Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan ini nanti jadi saksi ya. Jadi kita bagian dari yang berdoa pada Allah, Allahumma sayyiban nafi'an. Jadi hujan bukan menjadi penghalang buat kita untuk silaturahmi, untuk thalabul ilmi, untuk jadi tukang ojek, ya. Ibu-ibu para pengantar putra-putrinya kan tetap harus jalan, ya. Sehingga mudah-mudahan hujan ini benar-benar menjadi keberkahan, bukan menjadi terus kape, tidak begitu, ya. Tetapi alhamdulillah, karena betapa banyak saudara-saudara kita yang sumurnya udah kering, ya. Kita diguyur terus hujan berlimpah, air berlimpah, masya Allah. Jangan kemudian kita bikin Rasulullah, ya. Tahu Rasulullah ya? Berkeluh kesah hujan sama panas, kok panas, dikasih hujan, kalau hujan terus kudu kepiye gitu ya kan, bingung ya. Makanya udah diterima setiap qadarullah, ketetapan yang ditetapkan oleh Allah kepada kita pasti ada hikmahnya, dan itu sesuatu yang mengundang atau mengandung kebaikan buat kita, ya. Baik, diobek balas gitu ya, adem siji, malah nanti snacknya bisa habis. Karena kalau hujan tuh begini ngemil aja ya, mulutnya itu nggak mau diem. Baik, masya Allah ya, kita hari ini akan belajar tentang kesabaran. Kapan muslimah harus bersabar? Kapan saja. Terbatas waktu? Tidak ada. Sabar ono watese salah apa betul? Salah, iya. Karena sabar itu tanpa batas, ya. SABAR, 5 huruf, ya. Tetapi mudah apa mudah dalam prakteknya? Masya Allah. Sampai sekarang tuh masih jempalik Ustazah. Iya Pak, betul? Ngurusi suami satu aja. Duh, pokoknya deh ya. Nanti bagian dari yang akan kita bahas. Baik, sabar. Apa sih sebenarnya sabar itu? Sabar ke pokok demu menang gitu ya. Terus di apa-apa nanti kaprong yang menang, dipukul yang menang, gitu ya menang kita. Beda ya. Sabar itu adalah ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, ridho, ya. Mendapatkan ujian. Kenapa disebut ujian? Karena sabar ini sebagai salah satu cara Allah untuk
itu menaikkan kelas kita, menaikkan jenjang kita. Kalau kita mau jadi muslimah sholihah yang levelnya naik, maka harus sabar. Tapi sabar tidak mudah. Jadi untuk menaikkan jenjang, jadi sabar itu Allah akan lihat nanti beberapa aspek ya, yang kita akan renungkan. Masuk dalam kategori yang mana? Sudah sabarkah saya sebagai muslimah sholihah yang nanti pengen masuk jannah itu layak tidak? Kayak gitu ya. Sehingga ini perlu kita lihat, ini bukan materi yang di awang-awang ya, bukan materi yang hanya di otak, bukan materi yang hanya kita catat, tetapi implementasi itu yang jauh lebih penting, karena ini adalah masalah sehari-hari yang dari kita diuji sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, itu nggak ada habisnya. Harus terus bersabar. Bisa dipahami? Ya. Sehingga sabar itu gampang, sing sabar ya. Enak wae ngomong sabar. Pas kena sendiri, ya Allah, ternyata luar biasa. Dan ini nanti yang kita akan kupas. Baik, Ibu Sholihah, ada yang belum menikah? Hadir di sini? Sudah semua ya? Ada yang belum? Baik, yang belum semoga Allah mudahkan ketemu jodohnya ya. Kalau yang belum kedua, maaf ya, karena kan bisa jadi ada yang single parent ditinggal duluan, atau karena persoalan tertentu terus kemudian kita berpisah ya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah dengan ditemukan yang lebih baik. Amin. Ya. Baik, bersabar. Sabar itu berbanding lurus dengan keimanan seseorang. Ya. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka kesabaran yang dituntut semakin berat. Ya. Jadi keimanan itu, masya Allah, ya, akan mencabik-cabik. Aduh, kalau bahasanya bukan mencabik-cabik, ya, ngadu-adu, sama aja. Ngadu-adu perasaan, ngadu-adu otak, ngadu-adu semuanya. Ya Allah. Ingat itu para sahabat ketika mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapankah datang pertolongan Allah itu? Karena seolah-olah sahabat itu merasa bahwa kesabarannya sudah di ujung tanduk, ya. Sudah sampai segininya kok kami kita semua kaum mukminin masih dipepet terus sama orang-orang kafir Quraisy kan, sampai saat itu ya beliau mengatakan, sampai kemudian mengadu kepada Rasulullah. Kemudian apa jawab Rasulullah? Kesabaran yang kalian miliki sampai sekarang belum ada apa-apanya jika dibanding dengan kesabaran kaum-kaum terdahulu. Masya Allah, sampai segitunya itu belum ada apa-apanya. Terus bagaimana kaum terdahulu itu? Ujiannya dahsyat, kepala digorok, kepala dibelah, dikubur hidup-hidup. Masya Allah, dahsyat sekali. Dikubur hidup-hidup itu bukan terus dikubur terus mati, enggak, disisakan seleher ya, disisakan seleher, kemudian dipotong pelan-pelan dengan gergaji yang tumpul ya. Kalau tajam aja kan segera bisa putus ya. Jadi itu diulang balik, di apa ya, bahasa Jawa itu diogrok-ogrok gitu ya, bolak-balik sampai kemudian terputus leher. Itu ujian keimanan. Artinya semakin semakin tinggi keimanan muslimah sholihah, maka Allah akan uji kesabaran kita sejauh. Kalau nggak lulus bagaimana? Turun level. Ya, kalau kita mau naik kelas, maka ya harus ridho, ya, ridho dengan ketentuan Allah. Dan ridhonya di sini adalah bukan yang sesuai dengan ekspektasi kita. Biasanya keluar, ya. Jadi diuji dengan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita mau. Pengennya enak, nggak enak. Pengennya lulus, nggak lulus. Pengennya jalan mudah, ada kesulitan. Itu bagian dari ujian kesabaran. Baik, muslimah sholihah yang dicintai oleh Allah,
Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita siap-siap untuk selalu bersabar, ya, lapang dadanya, ya. Karena dengan lapang dada itu, ketika ada hentakan pertama, ujian pertama yang muncul atau nyampe kepada kita, enggak kita langsung berkeluh kesah, tetapi langsung katoknya buka bahwa ini semua adalah qadarullah, ketetapan Allah, tidak ada kata-kata kebetulan. Karena semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah, ya. Jadi tidak ada kata-kata kebetulan kita ketemu, nggak ada kata-kata itu. Kalau orang beriman, muslimah salihah yang beriman itu selalu semuanya dikembalikan kepada Allah, bahwa ini sudah ditakdirkan oleh Allah kepada kita, baik enak nggak enak kita harus ridho. Baik, sekarang kapan sih muslimah itu harus bersabar? Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan, ya. Muslimah itu pertama harus sabar dalam ketaatan. Saya tanya, ada yang capek sholat? Nah, jujur aja, ayo. Kadang kesal, ya. Entah itu dilisankan, entah itu ada di dalam hati. Ada ngerasa capek, sholat 2 rakaat aja dulu subuh, itu apa lagi ya? Ngantuk-ngantuk, hujan-hujan, atau siang hari, karena kita tadi tugas kita itu kalau perempuan, mohon maaf ya, banyak luar biasa. Dari pagi sampai pagi lagi, sampai sore sampai pagi lagi, nggak ada habisnya, dan itu terus saja. Bangun tidur ngapain? Silakan dicatat sendiri kita. Ini cuma apalagi anak-anak yang harus diantar, belum bangun, belum sarapan, belum mandi. Belum lagi yang nomor 1 yang paling gede, ya, harus disiapin ini, harus disiapin itu. Masya Allah, ya. Kadang kita merasa bahwa untuk semua kita selesaikan sampai zuhur, adzan, makanya adzan kemudian menjadi sesuatu yang disalahin, ya. Bisa ada lagi jam piro, ya Allah, rasanya mau sholat tuh sudah dengan maaf ya, ngos-ngosan, karena dari pagi bangun subuh, sebelum subuh bahkan kita nggak berhenti terus, hilir mudik, urusan nggak selesai, pikiran berputar. Masya Allah, tiba harus menjaga ketaatan kepada Allah, menunaikan 5 waktu, Rasulullah kesal badannya. Iya Pak, betul Bu. Makanya ini harus kita manage dengan baik. Kita itu diuji kesabarannya dalam pertama urusan ketaatan. Pertama fungsi kita sebagai anak, ketaatan kita kepada Allah pertama kali yang diuji. Maaf, yang sebagai anak nanti kita bahas kepada Allah dulu, ya. Taat kepada Allah, perintahnya kita kerjakan seoptimal mungkin, dan larangannya kita tinggalkan seoptimal mungkin. Itu butuh kesabaran. Hijab contohnya, ya, selain sholat, hijab. Nek musim dingin sih mending ya, kita berhijab tuh banyak di pasar itu ibu-ibu yang berhijab baru karena musim dingin ya, dan ngurangi rasa dinginnya itu dengan istiqomah berhijab. Tapi juga kalau musim panas, saya lihat itu yang nyapu di teras tuh sudah jilbabnya udah meluntir ke sini, udah habis itu disingkap ke sini sehingga dadanya kelihatan. Mohon maaf, ini kancing baju tidak dikunci, tidak dikancingkan, udah agak belewek gitu, karena memang harapannya ada angin yang masuk. Padahal di situ lalu lalang laki-laki yang bukan mahram. 1, 2, jemuran ada di depan, ya. Kita diuji juga, layu jilbabnya tanpa dipakai, nggak ada orang, tengok-tengok nggak ada orang, padahal di sana udah ada yang ya. Hati-hati, ujian ketaatan muslimah sholihah harus menutup aurat dimanapun, kapanpun, selama ada atau khawatir ada yang bukan mahram, kita harus tutup auratnya, tidak pakai tawar menawar. Udah di rumah ada siapa?
Ada orang yang biasa di rumah, misalnya pembantunya, karyawannya, laki-laki atau perempuan, laki-laki harus tetap didik. Kan di rumah. Di rumah pun kalau ada yang bukan muhrim, tidak boleh kita tawar-tawar di muka. Allah jaga justru orang rumah yang setiap hari lihat kita, bahaya. Nggak bahaya tak? Sangat bahaya ya. Jadi kita harus perhatikan justru yang begitu itu. Di rumah itu cuma ada ipar. Wah, ipar apa lagi? Ipar itu maut katanya. Kenapa disebut maut? Karena kita sembrono ya. Padahal ipar itu tadinya adalah bukan mahram kita yang tersebab pernikahan bersama dengan adik kita atau kakak kita, maka kemudian dia menjadi mahram, tetapi gitu ya, dalam tanda petik harus dijaga karena itu peluang besar untuk kemudian terjadi sesuatu yang arahnya adalah ke zina ya, makanya harus dijaga betul ya. Kalau mertua bagaimana? Kalau mertua boleh ya, kalau mertua boleh, tetapi kita jaga jauh lebih baik karena banyak juga yang terjadi, mohon maaf, mertua dengan menantu, maaf ya, banyak lihat berita kayak gitu. Artinya selama kita ngerasa tidak aman, selain dari ketentuannya adalah dia kedudukannya bukan mahram, maka tetap aurat kita harus kita jaga, menjaga ketaatan, berjuang di situ, berjuang, sabar di situ, sabar sampai kapan? Gak ada batasnya, sampai ruh terlepas dari jasad kita. Selama kita interaksi dengan orang-orang yang bukan muhrim kita, tetap aurat harus dijaga. Masya Allah ya. Taatan pada Allah, 5 waktunya, puasanya, semuanya harus kita tunaikan. Taat itu, setan itu paling gak suka kalau ada muslimah salihah yang taat. Maka dia akan goda. Sekali-kali gak apa-apa gak sholat, sekali-kali gak apa-apa sholatnya telat. Itu tuh dibisikin aja, kamu kan lagi capek, gak apa-apa. Ditoleransi sekali terus beruntun sampai akhirnya kita menjadi terbiasa ninggalin sholat telat biasa sekali ngelepas hijab, membuka aurat sekali nggak apa-apa, wisis ya. Ini bagian dari menjaga ketaatan. Begitu juga, mohon maaf, kalau kita kaitkan ini taat dulu pada Allah, fungsi dari awal bahwa kita harus menjaga ketaatan. Yang kedua adalah bagaimana kita interaksi dengan manusia, posisi kita sebagai anak, maka kita harus taat pada orang tua. Mungkin kalau taat pada orang tua tuh kadang masih mudah ya, karena orang tua kan jelas punya jasa yang besar terhadap kita. Tapi itu pun juga butuh ujian yang sangat luar biasa ya, butuh kesabaran yang luar biasa ya. Saya gambarkan bagaimana seorang anak itu, mohon maaf, kalau diuji oleh Allah dengan orang tua yang mohon maaf tidak sesuai dengan ekspektasi. Pengennya anaknya orang bagaimana begitu, darah biru atau darah iya, karena kita itu sebagai anak itu kan macam-macam. Coba tengok masa-masa kita SMP, SMA, kalau kebetulan kita terlahir dari rahim yang mohon maaf punya status kaya gitu ya, rasanya tenang aja. Tapi buat kita yang diuji oleh Allah, kebetulan anaknya orang biasa-biasa yang mau sekolah bisa sekolah saja, alhamdulillah. Itu kadang-kadang lihat teman-teman kita, keren ya, sekolah udah nggak pakai diantar, bawa motor sendiri, HP-nya bagus, bajunya bagus. Itu muncul rasa protes kita. Ya Allah, kenapa sih dulu kok saya dilahirkan dari ibu itu? Nah, akhirnya bandingin dengan ibunya teman kita. Apalagi kita main ke rumah teman yang maaf fasilitas kehidupan dunianya tuh oke banget, yang saat itu kita sedang diuji. Wah, enak ya jadi anaknya orang kaya, pejabat atau apa. Akhirnya apa? Dari sini ujian ketaatan kita untuk kemudian ihtiram kepada orang tua jadi tergoda. Kesabaran kita di ini sedikit, aduh, ya, di WA nggak segera dibalas, di telepon nggak diangkat, ada masalah sedikit gampang marah, ya kita
kita sebagai anak untuk kemudian bagaimana mewujudkan bahwa kita itu diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua dalam bentuk ketaatan kepada Allah, karena ini yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kadang-kadang kita jadi tengok ke sini, ya Allah, anak-anakku sekarang kok susah ya untuk berbakti kepadaku. Jangan-jangan emang dulu nyontoh sama kita susah berbakti kepada kedua orang tua karena protes-protes dalam rangka ketaatan kepada Allah tidak dijaga dengan baik. Posisi sebagai istri, ini dia. Taat di sini, maaf ya, ujian kesabaran bagi muslimah dalam menjaga ketaatan untuk taat pada suami itu taat yang tidak pakai catatan. Ada yang tanya, kalau suami kita begini-begini bagaimana Ustazah? Perintahnya Allah harus taat. Bukan karena melihat suaminya begini-begitu, bukan. Urusan begini-begitu suami sama Allah, bukan sama kita. Kalau kita posisinya sebagai istri, udah taatin aja suaminya. Kalau memerintahkan kepada maksiat kepada Allah, baru kemudian kita tidak kan. Sampai sekarang kan kita masih perjuangan ini, sering kita bahas karena apa? Sering lupa kita itu. Semangat kalau habis dapat ilmu, pulang-pulang suaminya kok kebetulan duduk main HP, sementara kita hujan-hujan datang bawa anak-anak, kayak ditulungi gitu ya, cuek saja dengan HP-nya. Suruh taat, ini perjuangan. Kalau kita tidak ingat bahwa bagian dari kesabaran itu yang pertama adalah untuk taat, maka kita tidak akan melakukan. Pentingnya kita punya ilmu, pentingnya kita punya bi'ah salihah, itu adalah menguatkan saat diuji kita mau menjaga ketaatan itu. Orang baru kenal suami itu kan baru kenalnya sama kita, dibanding dengan orang tua kan beda ya. Sehingga kadang-kadang kalau suami melakukan kesalahan itu sudah menjadi pintu untuk kemudian kita susah untuk taat kepadanya. Iya Pak, betul. Balik kan gitu, baliknya itu protes aja. Kemudian kita lihat ya kisahnya Asia, istri Fir'aun. Ada suami yang sedolim Fir'aun. Sak pucuknya aja nggak ada, paling-paling suami kita ya dek teh kayak gitu paling ya, atau bu apa gitu ya, atau tadi sikap cuek tadi. Sebenarnya cuek beliau itu ujian tuh buat kita untuk apa? Ikhlas apa enggak kita menjalankan tugas-tugas rumah itu. Kalau kita ikhlas tuh menjadi pahala buat kita yang sangat luar biasa. Tetapi rata-rata kan nggak terima gitu, syahwatnya berbicara. Aku tuh udah capek, udah dari pagi ini itu, ya Allah, gemes gitu. Ada yang gemes? Wong lanang kok ora tanggap. Laki-laki mah beda dengan perempuan. Lagi-lagi kalau jangan main perasaan sama laki-laki itu. Kalau memang mau dibantu bilang aja, Pak bantu, Mas bantu. Bantu apa? Ini nurunin anak-anak dari motor karena hujan ini. Kasih tahu. Karena kadang nggak dong melihat. Ngerti istrinya rempong tuh suka gitu. Nah itu buat istri kan jangelin banget ya. Ya Allah, ini laki-laki macam apa udah berkata-kata yang macam-macam itu di hati, udah berdedek, udah pikiran, udah orang kok jalan. Padahal satu, kalau kita ridho menjadi peluang pahala, kalau kita ikhlas menjadi peluang amal kita diterima, kalau kita gerutu membuat peluang amal kita ambil pahalanya. Masih kuasa kayak orang, kalau kita itu gerutu ngerasa bahwa kita itu luar biasa, habis. Maaf ya, ada satu peluang pahala buat suami, lihat rempongnya istri itu pahala. Coba terima, protes kan kita, kok enak banget orang lihat istrinya hilir mudik rempong sana sini, itu justru pahala buat suami karena menyenangkan. Coba ayo, ini kan bertentangan banget dengan ekspektasi kita. Ya Allah, dibantu kan kayak gitu ya. Masya Allah, kalau ibu itu menjadi peluang pahala yang luar biasa. Suami kita suka.
Ya Allah, kok bisa ya? Karena fokusnya beda, suami nanti tanggung jawabnya beda gitu ya. Dia dinilai pahala, dinilai dosa nanti di titik mana itu beda. Hiburan istri itu adalah hiburan yang paling menyenangkan, peluang untuk masuk surga, karena wanita yang halal satu-satunya buat suami adalah istri. Coba, ini kan Masya Allah ya, kalau kita nggak punya ilmu, yang ada adalah nyalah-nyalahin terus, yang ada adalah gerutu terus, yang ada adalah gerusulo terus. Sehingga apa? Bukan ada kesabaran yang ditanamkan oleh Allah karena menjaga ketaatan, tetapi yang ada adalah berdendam. Rasanya waktu koma itu kayak sesuatu yang senang banget bebas kayak gini. Karena apa? Lepas dari pemandangannya. Sekalian di luar kita rempong, di luar nggak apa-apa. Tapi kalau di rumah kita rempong sementara ada orang yang lihat kayak gitu, nggak terima banget rasanya. Masya Allah ya, baik ya. Jadi untuk menjaga bagaimana kita juga taat bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk mendidik anak-anak dengan baik ya. Mendidik anak dengan baik. Urusan mendidik itu ibu itu menjadi contoh. Tidak hanya cuma berkata-kata, walaupun kata-kata itu penting, tetapi lebih pada contohnya apa. Kalau ibu perintahkan kita, anak-anaknya maksudnya, untuk belajar, maka ibu juga harus belajar. Kalau ibu perintahkan anaknya segera sholat, maka ibu sudah harus kasih contoh bahwa ibu adalah sholat, sudah siap untuk mengerjakan sholat. Kalau ibunya sedang tidak sholat, yang penting udah bersih-bersih diri, udah ini tunjukin, katakan kepada mereka, ibu sedang tidak sholat, ayo. Tapi ibu udah butuh, udah dari kamar mandi, udah ini tinggal zikir, tinggal menghadap ke barat untuk kemudian menemani kalian untuk menegakkan ibadah. Ini bagian dari menjaga ketaatan seperti itu. Tidak ada jeda kita untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan dalam upaya penjagaan ketaatan kita kepada Allah. Entah posisi kita sebagai anak, sebagai istri, juga sebagai ibu. Baik. Yang pertama, kesabaran wanita dalam urusan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, muslimah salihah harus sabar ketika menerima ujian dari Allah. Ya, ujian. Masya Allah. Saya baca dari kata-katanya ulama besar ya, Auf As-Sawri ya. Jadi beliau mengatakan ada 3 bagian dari kesabaran, atau muslimah itu dikatakan sabar jika gitu ya dalam urusan ujian ini loh ya. Jadi kalau tadi bagian pokok besar itu yang pertama kan menjaga ketaatan. Kesabaran muslimah itu diuji dalam urusan menjaga ketaatan. Yang kedua, ketika mendapatkan ujian. Dan ujian di sini ya, muslimah salihah akan bisa dilihat dia sabar atau tidak kalau satu, kata Aufan As-Sawri, beliau mengatakan satu, dia tidak menceritakan musibah atau ujian yang menimpanya. Jadi dikatakan dia bersabar dalam urusan ujian itu manakala dia tidak menceritakan ujian yang sedang menimpanya. Kayak kita ya, kita tuh paling nahan gitu kalau ada ujian itu. Paham maksudnya yang di sini? Jadi di sini kalau ada ujian yang menimpa kita atau musibah yang menimpa kita, kita tuh sanggup menahan curhatnya hanya sama Allah. Wah, berarti kita gimana dong selama ini? Salah. Salah atau kurang tepat atau tidak betul? Ya, jadi menahan diri, sehingga nanti kita itu bisa berlatih dari situ ya. Ya Allah, iya kalau kita curhat sama orang ya, curhat aja kan kita harus pilih-pilih gitu ya. Cuma kadang-kadang kita kan karena ada 20 kata per hari yang
harus kita keluarkan itu ya. Setiap ada ujian itu rasanya itu nanti mas kuat ya Allah kudu neng dia. Kalau tidak ininya berbicara jempolnya curhat sama temannya ini aku tuh lagi cerita semuanya sampai temannya nggak baca karena saking panjangnya udah dilewat begitu aja. Terus terakhir temennya nasihatnya apa? Sabar ya. Iya Pak ya. Nah gitu. Nah di sini kata Aufan As-Saudi beliau menyampaikan tahan. Kalau kamu mau masuk dalam kategori orang yang tahan terhadap ujian dari Allah, gak usah cerita. Tetapi bagaimana kalau kita merasa bahwa itu sebuah beban yang berat dan kita butuh solusi, boleh ya. Jadi tujuannya untuk mencari solusi ya. Bukan hanya sekedar maaf ya bahasa kasarnya ember gitu loh ya. Terus apa mau dicerita tapi cukup kondo ya Rona cerita kondo ya Rona cerita. Karena apa? Syahwat untuk ngomong besar, syahwat untuk ngomong tidak ada remnya. Padahal kalau kita mau cari solusi, pilih siapa orang yang capable untuk kita ajak ngomong, karena kita butuh solusi, bukan cuman apa? Sekedar mengeluarkan dari unek-uneknya hati. Tetapi kan perempuan itu kadang-kadang udah dikeluarkan itu aja udah enteng. Iya betul? Iya. Nggak butuh solusi kadang. Pada titik tertentu iya. Tetapi hati-hati. Jika ada sesuatu yang terjadi kepada diri kita dan kemudian orang tahu ya, yang dinilai kan itu ya. Padahal kita sebenarnya pengen cerita aja, tidak butuh solusi. Tetapi orang akhirnya menilai, oh ibu itu ternyata begitu toh. Itu udah. Padahal kita sudah lepas, sudah selesai, udah nggak butuh ini lagi. Maka kalau bisa ditahan, ya. Ditahan untuk kemudian apa? Kita butuh curhat untuk solusi. Kalau solusi silahkan, memang harus ya harus disampaikan kepada orang yang punya kapasitas untuk membantu menyelesaikan dari persoalannya. Dan kaidahnya sudah pernah saya sampaikan ya, kalau kita bisa menyelesaikan dengan satu orang, jangan tambah 2 orang ya. Kalau satu orang nggak cukup, butuhnya 2 orang sebagai bahan pertimbangan, maka jangan tambah jadi 3 orang, cukup 2 orang saja. Maksudnya apa ini? Meminimalisir terbuka lebarnya persoalan kita diketahui oleh banyak orang. Karena persoalan itu bisa jadi bagian dari aib yang harus dijaga. Semakin banyak orang yang tahu, semakin sulit kita mengendalikan aib-aib itu ya, untuk tidak nyebut kok tadi ngerti kabeh sama jenis taklim. Ternyata udah di broadcast. Semajelis taklim tahu semua bahwa saudaranya sedang ada persoalan begini-begini. Ya Allah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah begitu, aib itu butuh kita jaga. Ya, aib saudara kita sama dengan aib kita. Kalau kita sudah berukhuwah seperti itu, ya, sehingga bagian dari bagaimana kewajiban kita kepada saudara kita menjaga, menutup aib-aibnya. Tetapi buat yang punya aib juga jangan gampang membukanya. Yang duluret buahnya nutupi, yang siji buka terus ya. Nah itu tadi itu nggak boleh cerita ke sini, ternyata cerita lagi ke sini. Ya Allah. Nah ini bagian dari belajar ya kita, karena kita secara fitrah oleh Allah diberi kelebihan dalam urusan berkata-kata. Baik. Sehingga di sini ibu-ibu sekalian, kita dalam menerima ujian dari Allah harus ridho. Kenapa harus ridho? Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Aufan As-Saudi, bagian dari tidak menceritakan itu adalah melatih bahwa ini ketetapan dari Allah, ini yang terbaik. Kenapa soalnya? Kalau orang diberi ujian, terus kemudian dia ridho, maka dia akan menerima imbalan dari Allah yang berupa diampuni dosa-dosanya. Masya Allah ya.
Ya di situ ya, kok mau diampuni dosa-dosanya kok nggak mau? Loh, siapa yang nggak mau? Mau. Nah itu buktinya nggak betah nahan diri, ya. Yang kemudian cerita kemana-mana itu bagian dari wujud kalau kita tidak terima, ya. Kalau kita terima, kita diam, istighfar yang banyak karena Allah sedang memberikan atau menyiapkan kita untuk diampuni dosa-dosa kita. Masya Allah, ya. Allah itu semakin sayang kepada hambanya, itu semakin banyak dikasih ujian. Dan ujian paling tinggi adalah para nabi dan rasul, ya. Jadi seperti itu. Sehingga kita mikir, ya Allah, ujian kok karang-kurang tuh, belum selesai ini sudah muncul lagi. Bersyukur kita kepada Allah. Berarti Allah ingin kita sangat-sangat dekat, dan ingin Allah itu kita itu lepas benar-benar dari dosa-dosa. Jadi jangan keburu suudzon kepada Allah. Baik. Yang kedua dari kata-kata Affan As-Sawri, ya, kita dikategorikan sebagai orang yang sabar menerima ujian jika tidak menceritakan rasa sakit hati kita karena ujian yang kita terima. Ya. Kalau tadi tidak menceritakan bentuk ujiannya, ya. Sekarang kita tidak menceritakan rasa sakit karena ujian itu, ya. Dari kata-kata ini bisa dipahami kira-kira. Jadi masing-masing orang ketika diuji dalam konteks misalnya ujian A, gitu ya. Masing-masing orang kan cara terima dampak ke hatinya kan beda-beda. Ada yang sakit gitu rasanya, terus pokoknya ujian terberat deh. Ada yang biasa aja, ada yang kadang sakit, kadang enggak, ada yang kadang sakitnya dia sakit-sakit wajar. Kalau itu kena orang yang rasa sakit sekali karena baru diuji pertama kali dengan ujian itu, biasanya ini Masya Allah ujian lisan untuk mencapai itu berat. Rasanya tuh apa gitu ya, saking beratnya itu sampai mau berkata-kata tuh susah. Tahu nggak sih gitu ya? Tahu nggak tuh semua orang pengennya dikasih tahu kalau aku tuh sekarang sedang sakit hati. Gitu. Sakitnya di mana? Sampai kadang-kadang mohon maaf di rumah itu ada anak-anak yang nggak ngerti, ada suami yang nggak ngerti, itu pengen ngasih tahu hanya sekedar suaminya tuh pengen teh. Itu dia bilang, Mas tahu nggak sih? Aku tuh sekarang, bla 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 bla. Masa buat teh aja nggak bisa? Itu teh tetap tempatnya di situ, gulanya di sebelah, airnya ada di termos, sudah tinggal nuang, masa gitu aja nggak bisa? Harus ngerepotin aku yang sedang sakit. Segitunya kadang perempuan itu ingin dipahami karena sedang sakit hati. Hati-hati. Kalau orang tahu dari sakit hati kita, ya Allah segitu aja. Ya. Dan nanti dampaknya kalau kita tidak lulus dari ujian sakit hati ini, maka Allah akan menurunkan level kita. Besok akan diulang lagi ujian yang sama, kita sakit hati karena belum lulus pada level ini. Makanya terima ya Bu ya. Udah sakit hati dikit-dikit aja, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah ya. Karena dengan sakit hati ini Allah sedang menyiapkan sesuatu nanti surga yang luar biasa. Berpahit-pahit dahulu kalau kita merasakan sakit hati, yang kemudian kita barengi dengan banyak istighfar, mohon ampun, mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, maka insya Allah kita nanti akan merasakan manisnya surga. Amin ya Rabbal. Terus yang ketiga kata As-Sawri, jangan puji dirimu. Ya, jangan puji dirimu. Nanti kita dikatakan ujian itu kena memberikan dampak kesabaran kepada kita. Jangan puji dirimu jika berhasil kamu menjalani dari ujian itu. Puji dirimu. Apa ini perasaan? Apa yang muncul? Ujub. Jadi ngerasa ujub, nanti lama-lama jadi sombong. Wah, kalau ada persoalan yang menimpa temannya dan persoalan itu sudah pernah kita jalani, ya, alah gitu aja kok masalah, kayak gitu. Jadi ada perasaan meremehkan kepada orang lain, ngerasa bahwa kita menjalaninya udah sukses, padahal justru
ada sukses mungkin kita menjalani ujiannya, tetapi tidak sukses pada hal yang lain. Masalah menjaga hati, bagaimana untuk tetap tawadhu, ya. Orang yang sabarnya sudah bagus, kena 3 ujian tadi, ya, tidak cerita persoalan kalau kita sedang ada ujian, tidak menceritakan sakitnya hati saat kita ada ujian, dan juga kita tidak merasa bangga diri karena sudah lulus dari ujian tadi, maka ini akan menunjukkan bahwa kita tahan uji, bersabar dengan ujian dari Allah. Bisa ia direnungkan, bisa dipahami ya di sini. Jadi ini diuplok-uplok, memang hati kita itu sedang diadu-adu, jiwa kita sedang diadu-adu. Ya Allah, aku sabar apa enggak ya? Selama ini yang saya jalani itu, ketika kemudian dalam ketaatan tadi sudah oke, dalam ujian ini lah ya Allah, yang kadang-kadang aku sering muncul, ujiannya kok muncul lagi, belum selesai, muncul lagi, ini lagi. Coba dilihat dari sini, oke? Ini penting untuk apa? Memberikan kekuatan kepada kita. Mohon maaf ibu-ibu sekalian, kita tuh butuh tenaga banyak. Apalagi dengan ujian-ujian sekarang ini adalah yang kita butuhkan tenaga banyak. Jangan sampai kita fokus pada hal-hal yang bisa menguras energi, sementara tidak bisa menaikkan level kita untuk menjadi hamba Allah yang sabar, karena ujian-ujian kita member kemana-mana. Mohon maaf ya. Kalau bahasanya agak kasar, biar kita apa? Bisa nata hati kita. Ya Allah, saya tuh sabar enggak sih? Gampang banget nasihatin orang suruh sabar, tetapi ternyata ketika aku kena, sabar udah enggak tahan. Mulutnya udah dilabar, jempolnya ya enggak bisa. Jempolnya nanti udah ditahan, apanya lagi yang bicara? Nggak tahu saluran kemana lagi gitu ya. Baik, itu yang kedua ya. Jadi muslimah sholihah, pertama sabar dalam urusan ketaatan, yang kedua sabar dalam ujian, yang ketiga sabar menjauhi maksiat. Ini yang terakhir ya, menjauhi maksiat. Maksiat itu apa? Segala sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah, segala sesuatu yang akan menggiring kita, menempatkan diri kita ke neraka, apapun bentuknya. Jangan selalu maksiat itu dikaitkan dengan hubungan lawan jenis, tidak. Tapi itu bagian dari salah satu yang diperingatkan oleh Allah dalam Quran, wala taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati perbuatan zina, karena kemaksiatan itu sering tergelincirnya seseorang itu diawali dari mendekati zina, berdua-duaan, ya, berkholwat. Tahu berkholwatnya? Campur baur laki-laki yang bukan mahram dengan perempuan yang bukan mahram, itu udah nggak risih gitu, uyel-uyelan, desek-desekan, nggak risih. Seru kalau kita berduaan dengan suami orang. Karena di rumah suaminya nggak pernah mau dengerin. Pas ada suami teman yang mau dengerin apanya? Tadi bagian dari yang di depan tadi, ujian-ujian curhatannya, terus pengen ada solusi, terus tapi ada solusi kok milih ya? Milihnya tuh ya begitu, yang ada gereng-gerengnya di hati. Bisa jadi mantan-mantan yang pernah lewat gitu ya. Itu Masya Allah, setan banget godanya gitu ya. Maka kemaksiatan itu, mohon maaf, jangan dideketin. Kalau Allah memerintahkan untuk tidak mendekati, karena kalau sudah kadang nyebur, angel menjauh itu susah ya. Makanya jangan deketin ya. Gak usah kasih peluang-peluang. Halo Beb, apa yang Beb? Nanyain udah tahajud belum? Ngapain suami orang ditanya belum udah tahajud apa belum? Ditanya udah makan apa belum? Ya Allah, emang gak ada kerjaan lain? Maaf ya, ini buat negur-negur hati kita yang kadang-kadang pengen iseng gitu ya. Kok jenuh banget, aku pengen coba deh tanya sama siapa begitu. Itu bagian dari upaya-upaya membangkit, membuka pintu-pintu maksiat.
Kalau pintu udah ditutup jangan dibuka-buka, karena kalau sudah terbuka susah nutupnya. Maksiat itu begitu. Kalau urusan ghibah semua tahu ya, udah nggak usah kita bahas. Atau perlu dibahas? Itu bagian dari maksiat juga yang akan ngambiarin pahala. Tetapi biasanya di usia-usia kita, mohon maaf, kadang tuh maunya iseng karena jenuh dengan pasangan. Maaf ya, pasangannya gak ngerti-ngerti, tapi itu buang nih serat telaten ya. Kalau kita mau curhat, alah wis pulang balik cerita kue udah begitu kan, kita kan ini sudah jadi nggak mau lagi mau cerita, nggak seru, merasa bahwa pasangan kita udah nggak respect lagi. Nah kita sih kita kenapa? Kalau kita caranya benar, sebenarnya Rasulullah SAW itu adalah pendengar yang sangat setia. Kenapa? Ibu Aisyah itu suka banget cerita. Padahal kalau cerita itu, Masya Allah ya, di sirahnya itu, beliau itu kalau cerita 11 temennya, gitu, 13 temennya. Kadang Rasulullah itu sampai, ya gitu, tapi didengarin sampai selesai. Sehingga Bunda Aisyah tidak pernah mencari muara saluran di tempat-tempat yang lain yang itu berpeluang untuk berbuat maksiat. Ya, jadi jadilah kita istri yang salihah. Jadilah kita istri yang baik, yang bisa memenuhi hak-hak suami, sehingga curhatan kita cukup didengar oleh suami kita aja, ya, nggak usah kemana-mana, dan suami kita juga tidak bosan mendengarkannya, karena kita pandai mengambil hatinya dulu, baru kemudian beliau memberikan haknya untuk didengarin dari cerita-cerita kita. Rata-rata persoalannya kemudian muslimah itu cari saluran suara, tempat curhat ke tempat lain, itu karena di rumah tuh buntu tahu ya. Suaminya tuh sudah malas banget kalau dengerin, karena maaf mungkin bisa jadi hak beliau belum bisa ditunaikan dengan optimal. Hak beliau yang belum bisa ditunaikan dengan optimal itu terkait hak dasar. Tahu hak dasarnya apa yang menjadi kewajiban kita? Nah, tahu ya, yang itu tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Boleh diwakilkan? Lihat perempuan ini aja kita udah sewot kok ya. Iya. Makanya layani beliau, penuhi haknya, insya Allah beliau akan menunaikan haknya juga, yang itu menjadi kewajiban beliau kepada kita. Nggak jauh-jauh. Ibnu Abbas itu hanya sekedar pingin istrinya itu berpenampilan cantik di rumah. Beliau kasih contoh dulu. Ibnu Abbas itu sahabat Rasulullah itu. Jadi beliau di rumah ya rapi-rapi, tidak kemudian pakai kaos sewa-sewa, sarung dilinting-linting sampai ini, enggak gitu loh. Suami itu kadang aneh, pakaiannya kayak gitu, tapi menuntut istrinya nggak boleh pakai daster, nggak boleh pakai ini, harusnya yang rapi. Ya nggak bisa, kasih contoh dulu, kata Ibnu Abbas. Sampai ditanya sama sahabatnya Ibnu Abbas, apakah engkau hari-hari kalau di rumah begini? Iya, jawab beliau. Kenapa? Bukankah perempuan? Siapa bilang perempuan akan bisa berpenampilan cantik di rumah kalau kita sebagai suami kasih contoh berpenampilan rapi juga di rumah. Perempuan juga pingin lihat suaminya ganteng, rapi, wangi, itu juga pingin. Mau cuma borong, sarungnya dilinting, bolong-bolong juga enak isis. Gitu istrinya suruh di sampingnya rapi-rapi, kan dia aneh. Makanya saja nih laki-laki juga harus ngaji biar tahu, tidak menuntut saja, tetapi memberi contoh. Karena kata Ibnu Abbas, aku pun tidak bisa mengambil atau meminta hakku kepada istriku semuanya, karena aku juga belum sanggup jika aku diambil atau diminta hakku untuk melayani beliau, memenuhi kebutuhan istriku secara sempurna. Maka apa yang aku sanggup itu yang aku berikan sebaik-baiknya, termasuk salah satunya bersikap baik, berpenampilan oke, dan ngajari istriku untuk berbakti pada suami. Masya Allah ya. Jadi diajari
bukan dituntut atau bukan disalah-salah. Jadi dibantu caranya gini loh. Aku tuh yang tak butuhin begini-begini, tidak mempersulit. Bukan kita sudah berusaha salah. Mama kok cantik banget ya nanti dong. Tumben, ditumbenin gitu kan kita sudah rasanya izin gitu ya. Tetapi harusnya tertantang kita. Aku mau di rumah, mau jadi bidadarinya buat papa. Wah keren ya. Sehingga kita cantiknya tidak hanya keluar, di rumah juga cantik, suaminya juga sama, karena punya ilmu juga ingin membahagiakan istrinya. Loh pakai aneh, aku tidak boleh lihat itu berondong-berondong misalnya gitu loh. Istri kan protes juga, di rumah yang dilihat mau gak tahu atus gak sore tok, oh ya ambune gak karuan. Boleh protes, boleh ya, tapi itu bagian dari yang kemudian harusnya suami menyikapinya dengan adil ya, bagaimana beliau memberikan teladan yang. Nah ibu-ibu sekalian muslimah sholihah, itu 3 tempat kesabaran. Pertama menjaga ketaatan, yang kedua menjaga ujian, sabar dalam menjaga ujian, kemudian yang ketiga adalah menjauhi maksiat. Itu 3 tempat yang ketika kita praktekkan hari-hari, Masya Allah, lapang sabar tidak ada batas, sehingga kita terus harus stok sabar yang banyak. Makanya jangan bosan-bosan hadir di majelis taklim ya, untuk kemudian memberikan kekuatan, untuk kemudian ngecas diri. Karena ketemu dengan teman kita yang senyumnya banyak, itu sudah cas sabar loh. Kok aku dari rumah udah suntuk, lihat ibunya banyak senyum tuh hilang ya, malu kayak gitu. Akhirnya apa? Secara tidak kita sadari kita sudah transfer ya, bagaimana beliau murah senyum itu membuat kita juga harus mencucut. Musuh aku ketemu konconnya salah kok mencucut, malu akhirnya karena ketemu. Coba kalau kita di rumah tetap akan mencucut, dan ini dampaknya ke suami, ke anak-anak. Itu bisa dipahami ya. Ada pertanyaan? Silakan ya, silakan Ibu kudung hijau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu materinya sangat menarik. Alhamdulillah. Pertanyaan saya gini, boleh nggak sih kita, saya aja ya Bu ya, yang sudah tua ini, menceritakan ujian saya ketika muda kepada anak saya, sehingga dia yang dalam perjalanan kehidupan keluarga masa pertengahan ini itu seandainya mengalami ujian, tentunya beda ya yang saya alami dengan ujian yang diberikan Allah kepada anak saya, itu bisa menerima dengan sabar dan seterusnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu usianya berapa sekarang? Menjelang 70. Subhanallah, tuh menjelang 70 masih semangat loh ya belajar silaturahmi ya. Barakallah buat beliau, semoga Allah memberkahi usianya ya, amin. Masya Allah. Kita sebagai orang tua salahkah, bolehkah menceritakan pengalaman ujian kita masa lalu kepada anak? Tujuannya apa dulu? Ya, kalau tujuannya karena Allah, kalau tujuannya tadi ya agar anak itu nggak gampang loyo. Karena anak-anak sekarang tuh mohon maaf, ini bukan menyalahkan siapa-siapa. Zamannya membawa dia untuk mager, tidak tahan uji. Karena ujian itu online ya. Makanya kemarin fungsi kita sebagai orang tua, sebagai ibu itu umum madrasatun itu sekolah buat anak-anak itu menanamkan nilai-nilai yang pakem, yang dasar, yang ketika anak-anak itu tanpa kita datangi dia kuat ya. Tetapi itu kan tidak mudah, karena pengaruh lingkungan, pengaruh sosmed sangat luar biasa. Mereka banyak ilmu, tapi bukan ilmu yang kemudian nyatet gitu, bukan hilir mudi gitu. Nah, sehingga apa? Kita pingin biar mereka itu kok kayaknya ngelihat ada ujian sedikit aja udah rampung, udah galau. Akhirnya apa? Kita bawa mereka pada masa lalu ibu, masa lalu ayah yang punya ujian lebih dasar dari yang mereka jalani. Tujuan kita untuk menanamkan pendidikan boleh ibu,
Tetapi bukan hanya mamerin kepada anak ya. Ibu itu dulu gak kayak kamu sekarang, anak sakit hati begitu. Dan itu tidak mendidik. Kalau kita sudah ada kesombongan di dalam diri, merasa bahwa ujian kita itu dulu dasar bisa dilalui oleh ibu dan ayah, sementara kamu baru segitu aja kok udah ini, yang ditangkap itu nilai itunya, bukan yang kebaikannya yang mau kita sampaikan. Ya, makanya dipandai-pandai ibu untuk menjaga niatan karena Allah, untuk memberikan pendidikan kepada anak, sehingga itulah dari hati nyampe ke hati. Kalau kita dengan maaf ya, dalam tanda petik, dengan merasa tinggi hati, maka yang ditangkap ya tinggi hatinya itu, ya, bukan dari nilai-nilai yang kita sampaikan dari pengalaman, walaupun itu pengalaman benar-benar terjadi, tapi karena sudah ada bersitan di dalam hati kita rasa lebih tinggi dibanding anak, memang kita lebih tinggi, lebih tua, ya, lebih senior, pengalaman juga oke gitu ya. Tapi jangan sampai itu kemudian mendominasi kita, Masya Allah ya. Jadi orang tua itu luar biasa. Sehingga kalau niatan kita sudah kita luruskan karena Allah, kemudian ikhlas karena Allah, terus kemudian tujuannya agar anak bisa mengambil pelajaran. Oh ternyata ibu sama ayahku itu luar biasa ya. Dulu ujiannya dasar sampai kemudian beliau bisa menjalani sampai sekarang, sampai kita jadi orang seperti sekarang. Nah kayak gitu, harapannya itu seperti itu ya. Makanya ketika kemudian ada sahabat yang tanya kepada Umar bin Khattab, ya Umar tolong adili kami ya. Kenapa? Karena anakku ini durhaka kepadaku. Ini seorang ayah ngadep kepada Umar bin Khattab. Sebelum Umar ngadili kan sudah saya ceritakan itu, ditanya dulu, wahai anak, bukan ditanya dulu. Ya, Umar nanyanya begini, wahai anak, benarkah kamu sudah durhaka kepada ayahmu? Iya benar. Tetapi aku pengen tahu dulu ya Umar, sesungguhnya kewajiban orang tua itu seperti apa, gitu ya. Nah, terus kemudian Umar menjelaskan, sebagai ayah dia harus memilihkan ibu yang baik. Nah, kayak gitu. Sebagai ayah dia harus mendidik agama yang baik. Sebagai ayah dia harus memberikan nama yang baik buat anaknya. 3 ini kewajiban utama yang harus diberikan seorang ayah kepada anak. Terus anaknya ini bilang apa? Itu semua tidak diberikan oleh ayahku. Terus Umar langsung bilang apa? Tidak kemudian membantu mengadili ayahnya, tapi Umar bilang kepada ayahnya, kamu sudah durhaka duluan kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Paham maksudnya di sini ya? Jadi hak anak itu harus diberikan dulu. Ini beda dengan, ini kaitannya dengan apa yang disampaikan ibu. Maksudnya bagian dari pendidikan yang kemudian mau ditanamkan kepada anak, yang tujuannya agar anak bisa mengambil pelajaran dan tidak mudah loyo untuk menghadapi persoalan. Boleh meluruskan niatannya sepanjang itu untuk membuat mereka lebih kokoh dalam rangka ini tadi, maka diperkenankan. Oke. Karena apa? Kalau kita sudah jadi orang tua, mohon maaf ya, suka bernostalgia. Paham maksudnya? Cerita berulang-ulang kepada anak ya, yang diceritakan itu masa lalu ibu itu, masa lalu ayah itu, diulang lagi sampai anaknya itu tidak bisa mengambil pelajaran, tetapi malah bosan. Okay? Ya itu sekali-sekali boleh kita luruskan niatannya, insya Allah diperkenankan ya. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dalam Jawa itu ada pepatah, suami istri itu swarga minut nerawa katut gitu. Nah, gimana dalam pandangan Islam? Sudah, minum dulu ya. Ada yang pernah dengar pepatah itu? Sering. Kita semua kena pepatah itu. Itu pepatah menyesatkan, ya. Itu nggak ada benarnya itu, ya. Gua ada suruh nurut Maksudnya bagaimana tuh itu? Bahwa sebenarnya itu sakjane maunya istri itu sangat tergantung suaminya. Itu loh hadis, jadi kalau suaminya ridho sampai kemudian dia masuk surga maka ikut. Tapi nek suaminya tidak ridho maka dia akan
masuk neraka. Cuman pembahasaannya itu ditangkap beda ya. Urusan suami istri itu ya, istri itu pintu surganya di suaminya. Kemarin sudah saya sampaikan hadis itu ya, berkali-kali insya Allah. Jika ada wanita solihah yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan sebulan penuh, menjaga kemaluannya, maksudnya menjaga kemaluannya tahu ya, nggak suka selingkuh, bahasanya begitu. Kemudian yang keempat, dia taat pada suaminya sampai kemudian ketika dia meninggal dunia suaminya ridho, maka dia dipersilahkan masuk surga lewat pintu manapun. Itu maksudnya itu sebenarnya digiring ke sana. Cuman perlu diketahui di sini antara suami istri itu nanti hisabnya masing-masing, ya. Kalau ibu masuk surga sebagai istri, ya, maka ibu udah bisa metengkreng. Maksudnya metengkreng bisa. Hak otonom ada di tangan ibu. Ibu sudah masuk surga itu udah lepas dengan semuanya karena izin Allah. Tetapi jika suami masuk surga, sementara ibu di neraka, ya, tadi ibu masuk surga, suami di neraka, ya udah tetap tempatnya di situ. Tetapi kalau suaminya masuk surga, sementara ibu di neraka, ibu bisa komplain sama Allah. Ya Allah, enak banget tuh suamiku masuk surga. Aku di dunia tuh tidak pernah diajarin agama, 1. Aku tidak pernah dinafkain, 2. Dan seterusnya. Ibu bisa komplain, turun, tidak mau suami saya di surga. Bisa diturunkan itu, Masya Allah ya. Jadi bisa, makanya Masya Allah gak ono istilah kotak katut itu, maaf ya. Jadi udah hisabnya sendiri-sendiri, ada hitungannya. Tetapi bagian dari tanggung jawab suami tadi loh. Kenapa kok ngelihat istrinya repot kok malah berpahala? Karena dia tanggung jawabnya besar. Bikin istri bahagia itu saja sudah pahalanya besar. Istri itu kalau suaminya bisa godul basor, ya, tidak tertarik dengan wanita lain karena di rumah sudah tercukupi kebutuhan syahwatnya, maka ini menjadi kunci surga buat istri. Masya Allah ya. Sehingga kadang kok logika yang dipakai, kalau logika keimanan itu kan tidak sesuai dengan syahwat ya. Pengennya kita begini tapi ternyata Allah kok menetapkan begini-begini, itu kenapa? Mesti ada hikmah yang besar di balik itu. Yang penting kita taat saja. Dan urusan taat itu memang diuji urusan kesabaran. Bisa diterima? Iya, baik ya. Ada yang masih protes? Kita tuh jadi perempuan itu Masya Allah ya, harus bersyukur. Kalau jadi laki-laki susah loh. Jangan malam ini jadi laki-laki, kok dulu saya nggak ditetapkan jadi laki-laki. Nggak ada kata begitu ya. Baik, sudah cukup ya. Alhamdulillah, semoga pulang dari sini semua jadi muslimah sholihah yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Kita doa dulu sejenak ya. Baik, ibu muslimah sholihah, kita mohon kepada Allah, kita luangkan waktu kita bersihkan hati kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'im. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, buat apa aku capek-capek sampai di majelis ini ya Allah, selain aku ingin mulia di hadapan-Mu ya Allah. Sungguh apa guna kecantikanku kalau tidak membuatku mulia di hadapan-Mu? Apa guna uangku, hartaku, anak-anakku, suamiku kalau tidak membuat aku nanti bisa masuk surga-Mu ya Allah? Maka jadikan ilmu demi ilmu yang aku paham menjadi sarana termudah aku untuk takut bermaksiat kepadamu ya Allah. Jadikan ilmu demi ilmu yang ku cari menjadi sarana aku untuk bisa lebih taat kepadamu ya Allah. Dan jadikan sarana ilmu demi ilmu yang ku dapatkan menjadi aku tahan uji dari setiap ujian-ujian yang kau berikan kepadaku, sehingga aku bukan menjadi muslimah yang gampang menyerah
Karena sungguh ketetapan-Mu atau takdir-Mu adalah yang terbaik buatku ya Allah. Aku percaya itu ya Allah. Bantu hatiku untuk menerimanya ya Allah. Jangan jadikan hatiku selalu suudzon atas setiap ketetapan yang menurutku kurang baik, tetapi sebenarnya baik menurut-Mu ya Allah. Sungguh jadikan ilmu-ilmu yang aku pahami sebagai penerang jalanku ya Allah, sehingga aku menjadi muslimah yang beruntung, sehingga aku menjadi muslimah yang bisa masuk surga-Mu dengan mudah, sehingga aku menjadi istri yang solihah buat suamiku, menjadi ibu yang solihah buat anak-anakku, dan menjadi anak yang berbakti buat orang tuaku. Sungguh ya Allah, aku berserah diri dan mohon kepadamu, izinkanlah dan kabulkanlah permohonanku ya Allah. Sungguh Engkau yang menguasai hatiku, hati suamiku, hati anak-anakku, hati orang tuaku. Jadikan mereka semua pendukungku untuk bisa masuk surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, hanya kepadamu kami memohon ya Allah, hanya kepadamu kami meminta, kabulkanlah permohonan dan permintaan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.